Saya akan mulai dengan tema hari ini yaitu Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kepada Bang Fatah yang sudah memberikan ruang dan waktu ya selama 30 menit ke depan. Ya, untuk kita pada hari ini kita bahas tentang Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pasti sudah kita tahu sebentar lagi ya, bahwa 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Pendidikan, dan itu tidak jauh pasti berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, secara singkatnya biar kita bisa discuss bareng, ini saya akan share screen untuk 2 slide PowerPoint. Muncul nggak slide-nya? Muncul. Oke. Ya, jadi ini adalah slide PowerPoint yang dimana ini terkait dengan Ki Hajar Dewantara. Ini singkatnya saja, yang kita lebih banyak titik beratkan itu ke pendidikannya gitu. Nah, yang kita tahu ya, Ki Hajar Dewantara ini dia dilahirkan di tanggal 2 Mei 1889 dan dia wafat tanggal 26 April. Kemarin tuh kan sempat rame diminta oleh Dinas Pendidikan, kita rame-rame upload Ki Hajar Dewantara 61 tahun kepergian Bapak Bangsa gitu ya. Banyak kita tahu bahwa ternyata dulu Ki Hajar Dewantara ini memiliki nama dulunya itu adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dia Raden Mas, berarti dia memang turunan dari Ningrat. Dia boleh keturunan dari Pakualaman gitu ya. Namun pada umur 40 tahun dia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara karena dia ingin lebih dekat dengan masyarakat gitu, dengan rakyat. Karena kalau dia masih kata Raden Mas, dia seperti agak terbagi jarak gitu ya ke rakyat, karena saat itu kan sangat kelihatan ada pas zaman penjajahan Belanda saat itu ya. Nah, beliau di umur 19 tahun gitu ya, kurang lebih di umur 18 atau 19 tahun dia aktif dulu di organisasi Budi Utomo. Jadi di umur muda, di masa mudanya itu dia ternyata aktif di organisasi Budi Utomo. Yang kita tahu Budi Utomo itu adalah cikal bakal bangkitnya bangsa Indonesia di tahun 1908. Ini cikal bakalnya 1908 untuk timelapse kenapa kita bisa sampai merdeka juga hingga akhir ini gitu ya. Itu Budi Utomo, dia di umur 19 tahun, dan di umur 22 itu dia ya, di umur 23 tahun di tahun 1912 dia mendirikan Inggris Party bersama Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Nah, ini luar biasa ya. Di umur 19 gabung organisasi, tahun 1912 dia langsung di umur 23 tahun. Nah, di tahun 1913 karena tulisannya mengkritik Belanda, ia diasingkan ke negeri Belanda. Jadi dia itu penulis, dia wartawan. Di tahun 1913 saat itu Belanda ingin merayakan sebuah pesta besar, namun dikritik oleh Ki Hajar Dewantara, atau saat itu masih namanya Suwardi Suryaningrat. Dia membuat sebuah tulisan yang mengkritik, dan judulnya Andai Aku Seorang Belanda. Nah, itu ada tuh bahasa Belanda, bisa dicari di internet. Karena kritikannya tersebut, akhirnya Belanda merasa risih dan dia akhirnya diasingkan gitu ya. Awalnya dia diasingkan mau ke Pulau Bangka, tapi Dawes Dekker sama Cipto Mangunkusumo bangun dengan tulisannya itu ke kalangan masyarakat pribumi saat itu, seakan-akan Belanda ini sangat kejam dan lain sebagainya, dan akhirnya dia tidak jadi ke Pulau Bangka, dia ke Belanda. Namun diasingkan, ternyata Ki Hajar Dewantara ini dia nggak merasa kayak sedih, galau, atau merasa benar-benar terpuruk. Dia malah di Belanda itu belajar giat mencari ilmu malah. Dia gabung dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia saat itu, kalau dulu kan hingga Belanda ya namanya. Dia tertarik dengan tokoh-tokoh seperti Montessori, Rabindranath Tagore, terus dengan Paulo Freire yang sesi pertama tuh sama Bang Sugeng. Nah, itu dia belajar tentang itu. Sehingga saat itu dia kembali lagi di tahun 1918 ya. 1918 dia ini tahun 1919 kembali ke Hindia Belanda dan mulai merintis gerakan pendidikan. Disinilah. Jadi dia di sini cikal bakal, pada akhirnya dia merintis gerakan pendidikan di saat dia kembali ke Indonesia di tahun 1919.
Jadi dia pulang dari pengasingan Belanda, dia itu nggak tangan kosong gitu. Tidak dengan tangan kosong, tidak dengan dalam keadaan terpuruk, badan apa seperti diterpa sakit karena udah diasingkan, tapi enggak. Pulang dari Belanda malah dia manfaatkan, dia bertemu dengan tokoh-tokoh pemikiran barat di Eropa, sehingga dia kembali dengan gerakan rintisan pendidikannya. Sehingga 3 tahun kemudian, tanggal 3 Juli 1922, dia mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Jadi Taman Siswa ini dibentuk, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Ini dengan serangkaian pergerakannya, apakah ada tindakan dari Belanda? Dia itu menolak, ada. Jadi dibuatlah bahwasanya Taman Siswa ini dibangun mindset oleh Belanda itu ordonansi sekolah liar. Jadi dianggap bahwa Taman Siswa ini liar, tidak cocok untuk dijadikan tempat pembelajaran. Awalnya mungkin dikira Belanda itu ecek-ecek gitu ya. Jadi udahlah nggak apa-apa kasih izin aja. Ternyata ini jadi gerakan ini pembaharuan. Dan itu berbarengan juga dengan sekolahnya Muhammadiyah saat itu tuh yang sama Ahmad Dahlan di situ juga tuh lagi barengan, di situ lagi bangun-bangunnya gerakan pendidikan. Karena kita tahu merubah seseorang itu bisa dengan pendidikan ya. Jadi berubah nasib lewat pendidikan. Nah ternyata itu berhasil gitu ya. Dengan gerakan taman siswanya, Ki Hajar Dewantara itu bisa menghasilkan cetakan-cetakan membangun masyarakat yang semangat untuk berjuang memerdekakan diri, sehingga di 23 tahun kemudian, tahun 45 kan kita merdeka. Tentunya kita merdeka, dia jadi Menteri Pendidikan pertama. Nah, telur-telur yang dihasilkan dari sebagai Papa Bangsa Pendidikan, sehingga pada akhirnya tanggal lahirnya di 2 Mei 1889 di Indonesia dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang 2 hari lagi akan kita rayakan bersama. Dia membangun di sini trisentra dan trilogi. Berbanyak. Kebetulan di Taman Siswa ini tahun 2015 sewaktu ngambil strata 1, saya sama Bung Panji gitu ya, sama Bang Panji itu kita ngambil skripsi di Taman Siswa. Kita Bung Panji trisentra, saya trilogi. Jadi kurang lebih ini adalah serangkaian singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Dia membangun trisentra, yaitu pendidikan sebenarnya ada 3 pendirian. Yang pertama itu pendidikan dari alam keluarga. Terus yang kedua alam perguruan, ini adalah sekolah, dan yang ketiga alam masyarakat. Ini ketiga-tiganya ini perlu dibangun. Ya, kita tahu ya bahwasanya pendidikan atau madrasah pertama itu adalah ibu ya, atau rumah deh, keluarga. Itu maka di urutan pertama alam keluarga itu adalah pusat, trisentra. Yang dimana dengan trilogi kepemimpinannya Ingarso Sungtolodo di depan kita sebagai teladan, di tengah Mangun Karso kita memberi semangat, Tuturu Handayani di belakang kita memberi dorongan. Nah, di slide kedua ini, mungkin teman-teman tidak asing ya melihat gambar muka ini nih. The People versus the School System. Ini kalau tadi saya mau putar video ini, tapi kalau di share screen nggak bisa. Jadi teman-teman bisa nanti cek di YouTube, diketik aja menggugat sistem sekolah. Nanti menggugat sistem sekolah, nanti muncul video orang ini, dia berbicara tentang kenapa sekolah keadaan zaman sekarang itu harus seperti ini. Nah, seperti ada di gambar di sampingnya. Kalau diibaratkan hewan, agar adil semuanya harus mengerjakan ujian yang sama, memanjat pohon. Nah, apa hubungannya? Kenapa saya menampilkan kedua ini? Karena kedua ini yang sedang hits-hitsnya di zaman sekarang. Banyak yang bilang setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda. Kenapa harus disamakan ujiannya? Apakah pilihan ganda bisa menyamakan semuanya itu pintar, semuanya sukses? Nah, ternyata yang kita sedang gaungkan sekarang ini itu udah dibahas oleh Ki Hajar Dewantara di bukunya, gitu loh. Jadi di bukunya Ki Hajar Dewantara di bagian pendidikan dan kebudayaan itu tuh udah dibangun gitu. Ki Hajar Dewantara ngomong siapa anak itu dibangun dengan kodrat alam, itu ada. Jadi kalau teman-teman mau baca buku Ki Hajar Dewantara, itu ada judulnya Pendidikan dan Kebudayaan, terus ada Ki Hajar Dewantara sebuah memoir, ada banyak buku, dan itu sudah ditulis oleh dia bahwa pendidikan itu memang tidak bisa menyamaratakan semuanya. Namun yang menjadi keanehan saya adalah kok baru sekarang ini kita blow up, namun yang kita lihat itu boleh kutipan-kutipan dari orang-orang luar negeri, kayak yang di sini di gambar yang hewan-hewan ini Albert Einstein, terus di kiri ini
yang the people versus the school system, menggugat sistem pendidikan, itu dari DP Group, itu luar negeri. Padahal jauh sebelum gaungnya pendidikan itu tidak bisa disamaratakan oleh semua anak karena setiap anak itu unik, everything is special, seperti yang ada di filmnya Teresa Menper yang dibintangi oleh Amir Khan, itu udah ada loh di bukunya Ki Hajar Dewantara, di buku pendidikan dan kebudayaan, dan di buku dia juga yang lain. Nah, itu ya. Ya, jadi itu sebuah yang sebenarnya udah ada dibuat oleh Ki Hajar Dewantara sehingga dia bisa jadi bapak pendidikan. Namun menjadi keheranan kok baru sekarang kita menyadari itu, dan kita malah mengutip ini kutipan-kutipan dari luar bahwa saya memang setiap anak itu spesial, padahal udah ada gitu. Ya, itu dia yang menjadi kegelisahan saya, dan mungkin bisa kita discuss bareng dengan teman-teman yang mungkin mempunyai kegelisahan yang sama, bahwasanya memang dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, Trisentra, sistem Among, dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah dibahas oleh dia dibentuk oleh dia saat pulang dari Belanda itu, dia udah bentuk di tahun 1900-an, tapi baru-baru ini kita sadar, tapi kita malah mengutip dari luar. Nah, itu mungkin ada dari teman-teman yang bisa kita discuss bareng, kok bisa gitu ya, dan ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan, karena kita juga nggak banyak. Namun semoga saja ini 2 slide ini yang sudah mewakili, yang memang ini yang sudah saya ambil intisari banget tentang Ki Hajar Dewantara, tentang kenapa dia bisa menjadi bapak pendidikan. Itu luar biasa. Ya, itu Bang Fata bisa saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kita bisa discuss bareng. Oke, terima kasih Bang Benny atas materinya singkat, padat, dan jelas. Mungkin untuk teman-teman semua yang hadir, ada yang ingin didiskusikan secara bersama. Ini ada banyak guru, ada banyak mahasiswa juga yang hadir di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh di-unmute teman-teman. Silakan. Ini screen-nya saya matiin aja kali ya? Boleh. Kali. Boleh. Ya, biar gitu. Kalau enggak yang di awal, ya boleh deh. Oke, Ben. Oh, yang di awal aja ya, yang awal. Ya? Yang itu tuh, yang Ki Hajar Dewantaranya. Biar enak. Oh, iya. Oke, ada Bang Panji juga nih, udah datang nih. Alhamdulillah nih. Ada. Ini nih, Digital Panji. Oke, Panji, boleh Panji cerita sedikit tentang trilogi kepimpinan, Panji. Oh, Panji waktu itu Trisentra aja ya. Ayo kita share bareng lah sama teman-teman. Panji Trisentra, saya trilogi. Ya? Oh, Benny trilogi, Panji Trisentra. Iya. Ji, boleh sedikit sharing, Ji, tentang Trisentra, Ji, waktu ke Taman Siswa? Halo, Panji, connect nggak Panji? Ji. Matiin dulu itu, mute-nya dihidupin dulu. Pojok kiri bawah, Ji. Bisa nggak Panji nih? Oke. Nah, udah mati lagi. Dikit sekali aja, Ji. Udah? Oke, sip. Diaktifin. Nah, ada. Halo, Ji. Kedengeran suaranya, Ji? Ya, paling ini sih. Oke, boleh. Siap. Lanjut, ya, kedengeran. Oke, lanjut, Ji. Paling, ya maksud pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kan artinya kalau kita mendidik anak itu siswa, sama saja kita mendidik rakyat gitu kan. Makanya pendidikan itu berlaku dalam 3 tempat. Disebutnya Trisentra Pendidikan, yang dimana tercakup dalam keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda. Nah, di dalam lingkungan keluarga ini terutama pendidikan yang utama itu mendidik budi pekerti dan laku sosial. Kemudian di perguruan ini sebagai balai wisata atau tempat berkumpulnya para siswa dan juga usaha mencari dan memberikan ilmu pengetahuan di samping ini ya, pendidikan yang bersifatnya intelektual. Adapun dalam masyarakat ataupun Ki Hajar Dewantara lebih menyebutnya sebagai alam pergerakan pemuda ya, karena ada dinamika gerakan antar masyarakat yang dimana ini menjadi wilayah merdekanya kaum pemuda, gitu kan, berkembang dari anak-anak hingga dia remaja, dewasa hingga menua. Nah, inilah daerah merdekanya mereka untuk
melakukan penguasaan diri yang dimana inilah yang akan membentuk watak mereka sepenuhnya ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat. Namun kalau sekarang standarnya kan beda ya. Jadi kalau misalkan di sekolah dikasih yang baik-baik, kadang kalau sudah sampai ke lingkungan masyarakat itu malah berbenturan. Atau mungkin dalam hal contoh lingkungan masyarakat, konteksnya lingkungan pertemanan. Nah, makanya standarnya ketika standar di lingkungan sekolah dan pergaulan itu berbeda, maka ini justru bukan malah saling menguatkan, kadang berbenturan gitu kan. Ya, kita tidak usah jauh-jauh kalau misalkan kita ingin melihat lingkungan mahasiswa sekitar Pasar Rebo dengan mahasiswa Jaksel seperti apa lingkungannya yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-harinya di lingkungan kampus. Nah, ini lingkungan ini akan membentuk juga pola berpikir dan juga pola perilaku. Makanya kata Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ketiga alam ini harus mempunyai satu misi. Nah, mereka harus bermusyawarah. Di mana tempat musyawarahnya? Yaitu sekolah sebagai tempat berkumpulnya ketiga alam tersebut. Maka dari masyarakat itu melibatkan tokoh masyarakat ataupun ketua adat dan juga para intelektual, alim ulama, dan keluarga itu pun ada unsur keluarga yang ikut memusyawarahkan, serta sekolah lah yang menjadi pusat berkumpulnya itu. Kemudian dia tetapkan standarnya seperti apa, istilahnya kalau bahasa sekarang untuk orang tua ya parenting, tapi Ki Hajar Dewantara ini lebih dari itu. Nah, lebih dari itu, dia ingin memberikan bahwasanya bagaimana nih mengemong anak di sekolah, di lingkungan keluarga, dan juga masyarakat. Itu. Jadi ada istilah among. Nah, mungkin itu sih simpelnya. Ya, iya memang. Jadi makanya nggak heran kita sebagai guru sebenarnya bisa mulai kita bedah, kita buka, kita baca buku dari karangannya Ki Hajar Dewantara. Walaupun memang belum banyak yang tahu ada bukunya Ki Hajar Dewantara yang tadi, Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ dia menggambarkan jelas, gamblang, dan itu di buku pendidikannya itu ada bahasa sebelumnya, maksudnya yang bukan EYD, bahasa zaman dulu. Jadi kalau kayak sekarang kan dulu, kalau ini doloe kayak gitu-gitu. Nah itu ada di buku Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu bisa teman-teman coba cek. Itu konsepnya sama seperti yang sekarang lagi hits ya, gitu. Makanya nggak heran kok bisa gitu ya. Dia bisa memprediksi itu semua, tapi sekarang udah lagi blow up sih, lagi trending-trendingnya. Bahwasanya nggak semua anak itu sama, mengajarnya itu berbeda-beda. Gitu. Jadi ya itulah salah satu alasan kenapa Ki Hajar Dewantara memang pantas untuk dijadikan tokoh bapak pendidikan gitu. Gitu. Ya teman yang lain bisa ada Omen. Yang lain boleh komentar, kasih tanggapan. Ya kita discuss aja kita bareng-bareng ya. Ada lagi yang lain? Yuk, yang boleh Bang Mamet, Bang Asgar. Ini Bang Omen. Ya Bang Omen silakan. Abdurrahman Syah itu tangannya udah masuk ke kantong itu yang kanan. Oke, Bang Ben, mungkin untuk saat ini Bang Ben ya. Iya. Iya. Untuk saat ini mungkin apa yang seharusnya diperbaiki gitu. Kan kalau visi dari Ki Hajar Dewantara sudah melampaui masanya kan ya. Sangat visioner gitu. Untuk generasi kita sekarang mungkin apa yang sedikit harus kita konstruksi ulang, kita rekonstruksi kembali agar terutama generasi muda nih ya, generasi muda terpacu, terlecut bersama untuk apa yang diidamkan oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu ya, bisa kita setidaknya kita bareng-bareng untuk mencapainya. Ya mungkin Bang Ben ada sedikit tambahan dari Bang Ben ini. Gini, jadi kita di sini kan banyak lah ya di sini para pengajar ya, guru. Satu sisi ada juga yang menganggap bahwa saya guru ini hanya sekedar profesi. Jadi ya udah, saya datang ke sekolah, ngajar administrasi, ngasih nilai, pulang, dan begitu terus. Jadi menganggap bahwasanya guru ini hanya sekedar profesi. Padahal guru ini bisa kita jadikan sebagai
tidak hanya sekedar profesi, namun sini sebagai tempat kita untuk apa ya, kita bisa membentuk karakter anak melalui dengan kita sebagai guru gitu. Makanya kenapa kita itu dituntut untuk coba kita bereksplorasi, kita membentuk seperti semacam kegiatan pembelajaran yang tidak monoton. Kalau orang bilang kan konvensional, itu kita mulai sudah tinggalkan. Jadi kita sebagai guru, kita coba eksplorasi, namun kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Kan kita ngajarin anak-anak zaman sekarang kan mengikuti dengan zamannya ya. Ya biar tapi tidak kebablasan juga. Itu salah satu yang saya rasa sesuai juga dengan apa yang yang dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara gitu. Apalagi sekarang nih Mas Menteri udah bikin tidak ada UN, adanya uji kompetensi minimum yang diserahkan kepada guru. Ini menurut saya sisi positifnya. Saya sebagai juga sebagai guru, teman-teman juga yang ada yang sebagai guru. Ini adalah kesempatan emas yang bisa kita ambil untuk kita tuangkan ide kreativitas kita untuk membentuk karakter anak. Jadi guru ini nggak hanya sekedar profesi. Sangat disayangkan menurut saya kalau kita berpikir ya udah toh guru ini cuma sekedar profesi. Ya datang ke sekolah, kita ngajar, bla 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 bla, cuap kita pulang. Padahal nggak, bisa lebih dari situ gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi dengan udah ada kebijakan ini kita bisa mengeksplorasi anak lebih dalam lagi. Seperti yang kemarin tuh sesi yang sebelumnya sama Bang Sugeng. Ada guru lemah yang di sisi musik. Saya juga lemah di sisi musik. Tapi kalau ada anak kita yang sangat cerdas di musik, ya kita patut bahwa saya itu memang bakat dia. Kita bantu kembangkan, temui bakatnya, ya, kodratnya. Itu jangan kita bilang bodoh kamu nggak bisa matematika. Jadi karena kan matematika itu kayak agung banget gitu ya. Padahal dia bisa loh yang lain. Link plastisin ya bisa bikin jadi dinosaurus. Kira-kira seperti itu sih ya. Kalau dari saya, mungkin dari teman yang lain bisa gitu. Kita jadi guru zaman now gitu. Oke, untuk yang lain mungkin ada masukan, tambahan, atau ada silang pendapat yang tidak sesuai menurut pemahaman teman-teman. Iya, sebetulnya saya salah gitu kan. Bisa dibahas, bisa kita saling sharing gitu. Atau mau mengkritisi pemikiran Ki Hajar Dewantara, silahkan. Kalau ada yang perlu dikritisi gitu. Ayo, Mista, waduh, Bung Mista nih baju hijau. Ayo yang lainnya. Pak Ben? Ya. Oh iya. Ayo, Pak Wilson nih. Iya. Siapa Wilson, nih? ya. Wilson. Oh, Wilson, oke, Bang Wilson. Oke, salam kenal ya Pak Fata dan lain-lain. Oke, siap. Kalau saya sih mungkin mau berbicara sedikit terkait kan kita sebagai guru ini kan apalagi bahasanya tuh guru milenial ya, bahasanya guru milenial, guru muda, dan guru yang memang karakternya harus bisa campur dengan anak-anak zaman sekarang. Nah, terkadang anak itu kan punya batasan masing-masing, ya, punya karakter masing-masing. Salah gak sih kalau misalnya kita sebagai guru, istilah gini, ya sudah, kita ini anggap bisa gak kita dijadikan sebagai di luar dari guru, misalnya jadi sebagai kakak, jadi sebagai teman curhat, apalagi kan kalau jarak-jaraknya sama yang SMA itu kan juga nggak terlalu jauh, tapi terkadang ada juga kita sudah masuk ke dunia mereka, ya, tapi terkadang mereka lupa bahwa kita ini sebagai gurunya mereka, gitu. Gimana cara kita menanggapi hal seperti itu? Mungkin itu sih Pak Ben. Oh ya, jadi ini kali ya, bangun hubungan emosional ya antar guru dengan siswa ya. Kalau untuk hubungan dengan siswa, bagi saya kita harus bangun hubungan itu ya. Tidak harus selalu formal, bisa juga secara non formal. Ya kalau mungkin ada juga yang
sama-sama suka dengan game, bisa bangun hubungan emosionalnya dengan mungkin setelah selesai belajar, setelah sekolah, di sore hari kita lagi santai, anak ngajak main game, kita selingkan waktu setengah jam atau 1 jam. Nah, di saat lagi main game ini bisa kita selingkan untuk sisipan-sisipan kayak semacam nasihat gitu. Jadi ada juga anak yang bisa kita rubah sifatnya dengan mengikuti hobinya dia. Tapi gitu tadi, ada juga yang si anak ini malah kita coba kolaborasi bareng, kok dia kayak nganggap kita ini jadi kayak mungkin lebih keberlebihan ya. Jadi kayak udah nggak ada batasnya. Nah, di sini yang jadi PR kita harus bisa ada space juga gitu. Deket banget, tapi nggak jauh tapi deket. Ya, jadi ada wibawa atau ada juga yang kita tempatkan bahwasanya ya saat ini kita lagi jadi gurunya, tapi ada juga saat kita lagi jadi kakaknya dengan bahasa ya. Apalagi kalau kita megang kelas tinggi, saya rasa itu bisa kita ajak mengerti sih untuk yang hal seperti itu. Karena saya pernah pengalaman punya murid yang kayak gitu. Pengalaman punya murid yang dia susah belajar dan ternyata dia suka main game Mobile Legends. Nah, saya kasih nasihat ke dia itu saat lagi main game Mobile Legends. Bener dah, sumpah saya pernah. Jadi saat lagi game Mobile Legends, saya bilang kerjain PR dulu ya, baru kita main. Tapi 2 putaran aja. Oh iya Pak, dikerjain itu PR beneran. Udah, kita main. Tapi ini dulu ya, baca dulu, kerjain dulu itu tugasnya. Oh iya Pak, siap, saya kerjain dulu tugasnya. Bener. Tapi sekarang dia udah lulus dia udah SMP kelas 1. itu dia udah nyoba ngelakuin itu sih. Kalau dari teman-teman mungkin ada juga yang pernah merasakan bangun hubungan emosional dengan siswa gitu ya, atau gimana dengan Pak Wilson gitu. Oke, mungkin ada tanggapan lain ya, karena waktu juga teman-teman tinggal sekitar 5 menit lagi ya. Bang siapa ini? Miftah. Oke, Bang Miftah, silakan Bang Miftah. Ya, Ben, Pandi, semuanya. Ini terkait dengan hubungan emosional ya. Memang sekarang zaman anak sekarang ini berbeda dengan yang kita lalui. Yang kalau kita dulu mah sekali dibentak sama guru nurut. Sekarang ini kalau dibilang anak-anak, baik apalagi yang anak-anak SMP, SMK, ini berbeda. Kalaupun kita memang harus dekat sama anak, kita harus ngambil hatinya anak. Karakteristik anak ini sekarang beda-beda. Yang namanya belajar itu udah paling males mereka. Apalagi sekarang kan zamannya pembelajaran online ya. Nah, anak-anak ini susah sekali yang ngerjain. Jadi ya untuk dekat sama anak itu ya pasti boleh. Asalkan memang harus ada batasan. Menurut saya sih seperti itu aja. Ya, terima kasih Bu Miftah. Oke, terima kasih. Oke, untuk ini semua, terutama tentang adab kita dalam menuntut ilmu, insya Allah pekan selanjutnya nih, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang adab menuntut ilmu. Karena selama ini kita belajar bagaimana belajar yang baik dan yang lain, tapi kalau kita tidak beradab dalam menuntut ilmu, kita akan. Jadi nanti kemungkinan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang adab menuntut ilmu. Ya mungkin sekarang closing statement dari Bang Beni. Maaf ya, anak-anak nih. Iya Bang. Ya, karena waktu kita memang tidak banyak, nanti di-share selanjutnya oleh Bang Fata untuk diskusi kita. Jadi closing statement dari saya. Nambah. Join. Ya, jadi kita sebagai guru, kita coba mindset kita ubah bahwasanya guru ini tidak hanya sekedar profesi. Walaupun di undang-undangnya jelas ya, dibuat undang-undang guru dan dosen itu dibilang profesi. Namun bagi saya sangat disayangkan kalau guru hanya sekedar profesi. Padahal ini kita bisa banyak banget kita coba eksplor anak, kita bertemu dengan 32 ya kalau di kelas. Kita coba untuk menerapkan apa yang kita punya, gitu ya. Salah satunya berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Mungkin teman-teman sudah mulai bisa baca bukunya Ki Hajar Dewantara yang pendidikan dan kebudayaan. Kalau tadi penasaran dengan slide yang kedua, slide yang ini, yang video di YouTube. Nah, yang itu yang di pojok kiri atas, The People versus the School System. Mungkin teman-teman nanti bisa searching di YouTube dengan judul Menggugat Sistem Sekolah. Nah, itu
menurut saya epic banget sih yang dia katakan gitu ya, dan ternyata itu udah dijabarkan juga oleh Ki. Yaitu sekian dari saya, dengan kata penutupnya, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kembali kepada Bang Pasha. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak banyak waktunya, mohon maaf nih nggak bisa mengatasi kepuasan teman-teman, tapi setidaknya ini memantik semangat teman-teman untuk lebih membaca, menelaah, dan membuka pola pikir. Untuk yang sudah hadir, kami harap bisa hadir pada kesempatan selanjutnya. Insya Allah, kalau nyari ilmu mah nggak ada ruginya. Ya. Siap. Dan siapapun orangnya, insya Allah bisa jadi guru kita. Dan kalau niatnya untuk menjadikan diri lebih baik, apa yang kita lakukan ini bisa berubah menjadi hal yang lebih baik pula. Ya, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf nih. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya. Sukses semua. Sukses semua. Sampai nanti, sampai bertemu lagi. Ya, dicukupkan ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.